Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia PR yang kemarin yang harus kita kerjakan, yaitu penggantian karet-karet penutup askapel dan karet-karet penutup rak setir. Yang kemarin kita dapatin karena membongkar rak setir yang goyang akibat baut rak setir yang hilang satu. Pekerjaan ini cukup panjang jalan pekerjaannya. Semuanya harus kita buka, terutama tromol shock breaker ini harus dibuka, dan tromol cakram ini harus dilepas agar bisa melepas asnya semua. Mari kita ulang pengerjaannya dari awal supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Ini dia bahan-bahan yang kita pasang: karet penutup askopel bagian luar 2 biji untuk kiri dan kanan. Ini untuk bagian dalam sedikit lebih pendek. Kemudian grease khusus untuk askopel. Grease-nya agak spesial karena grease ini lebih tahan terhadap air. Nippon ya, Jepang punya ya. Grease ini memang kelihatannya lebih kental dan lebih padat. Kemudian yang terakhir adalah karet penutup terot panjang atau rumah rak setir. Ini dia barangnya. Barangnya sama dengan barang punya Balino. Berarti spare part dari Suzuki Airio sama dengan spare part Balino kebanyakan. Oke, mulai kita buka bannya yuk. Seperti biasa, sebelum kita dongkrak, baut roda harus kita longgarkan dulu supaya nggak membuang waktu. Kita percepat aja. Mungkin cara buka baut roda teman-teman kan sudah pada tahu. Setelah roda terbuka, pertama-tama yang kita lepas atau kita longgarkan aja dulu baut terot setir. Ini dia ada kancingan pakunya, kita copot dulu. Kemudian kita buka bautnya menggunakan kunci 17. Diupayakan membukanya jangan sampai baut copot, karena untuk melepas terot dari rumahnya itu menggunakan palu, dipukul secara perlahan. Karena kalau baut dilepas bisa-bisa mengenai dratnya akan rusak. Begini cara membukanya. Perhatikan posisi yang dipukul. Mari kita zoom lebih dekat supaya dapat dilihat posisi yang dipukul.
gerakan lambat supaya bisa terlihat lebih jelas. Nah, begitu dia cara melepasnya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Mumpung terbuka, sekalian kita periksa terot panjang atau rack end-nya. Dengan digoyang-goyang, ternyata masih padat. Belum waktunya untuk ganti. Selanjutnya baut shock kita longgarkan. Jangan langsung dilepas agar baut-baut yang lain bisa kita longgarkan juga. Karena apabila baut langsung kita lepas akan kesulitan untuk membuka baut yang lainnya. Contohnya baut cakram ini. Baut cakram langsung kita longgarkan juga. Kalau baut cakram boleh langsung kita buka. Kemudian baut pengunci terot kapak-kapak juga kita lepas. Setelah semua yang dianggap perlu dilonggarkan telah longgar, maka bisa langsung kita lepas bautnya satu persatu agar dapat kita langsung copot tromol dan askovelnya. Dan butuh sedikit pukulan untuk melepas terot kapak-kapak dari tromol cakramnya. Dan butuh sedikit hentakan untuk melepas askovel dari rumah forsnelengnya. Ini dia penampakan karet target yang mau kita ganti. Sudah putus. Ini berbahaya apabila pasir sudah masuk ke dalamnya, mengakibatkan guli-guli di dalamnya bisa menjadi macet. Sini sudah terasa banyak pasir-pasirnya. Dan untuk yang bagian dalam juga pecah, tapi belum sampai lepas. Setelah bagian-bagiannya lepas, pekerjaan kita selanjutnya adalah membersih-bersihkan gres-gres yang tersisa, dan sekalian kita bersihkan dari pasir-pasir yang telah masuk guli-guli askovelnya. Pasir-pasir ini sangat berbahaya karena bisa mengikis, mengakibatkan guli-gulinya tidak bulat lagi dan membuat dudukan mimisnya itu menjadi longgar. Diupayakan tidak ada lagi pasir di dalamnya dengan cara mencucinya berulang-ulang dengan menggunakan bensin. Setelah semuanya bersih, baru boleh kita rakit. Kita pasang karetnya. Tapi tunggu, sebelum karet dipasang, kita harus memasukkan gres pada bagian mimis-mimis. Gres kita beri secukupnya.
lebih banyak lebih bagus agar bisa melapisin bagian-bagiannya. Gres ini fungsinya untuk mengurangi gesekan antara besi dengan besi. Gresnya spesial ya, jangan lupa gresnya spesial untuk yang tahan air, nggak sama dengan gres yang tahan panas dan banyak gres jenis lainnya. Setelah pemberian gres dianggap cukup, karet bisa langsung kita pasang. Kita pasang sesuaikan dengan letak parit-paritnya agar karet tidak mudah lepas. Dan untuk penguatnya, di sini saya menggunakan kawat karena untuk mencari pengikat yang bagus itu hanya bawaan dari askopel yang asli. Kalau beli karet yang aftermarket, dia tidak menyediakan pengikatnya. Kalau kita pakai kabel tip, dia tidak akan kuat, dia gampang lepas, dan itu berakibat fatal, bisa mengakibatkan pasir masuk ke dalam guli-guli askopel ini. Untuk selanjutnya kita pasang kembali, yaitu karet penyetabil putaran as tarik. Ini bentuknya bulat seperti karet bantalan. Pemasangannya sangat mudah, hanya kita masukkan, kita perkirakan saja di bagian yang tidak menyangkut, kemudian kita ketatkan dengan kabel tip. Untuk tahap selanjutnya, kita lanjutkan dengan memasang karet penutup yang untuk bagian dalam, serta memasang guli-gulinya. Di sini harus kita perhatikan, karena apabila terbalik akan berakibat fatal, karena bisa jadi guli-guli akan terlepas. Nah, ini bagian yang pertama yang kita masukkan terlebih dahulu, dan ingat posisinya tidak boleh terbalik. Kemudian selanjutnya kita pasang gigi bagian tengahnya. Untuk bagian ini harus kita perhatikan, benda ini harus padat masuk di gigi ujung asnya, karena apabila longgar bisa berakibat semakin longgar dan bisa lepas pada waktu berjalan. Dan untuk kali ini gigi ini masih padat, berarti masih bagus, masih bisa kita pakai. Posisinya masih sepan antara as dan ujungnya. Dan kemudian langsung kita pasang sepinya, sepi pengikat gigi tersebut. Dan tahap selanjutnya kita bisa mulai menyusun guli-gulinya. Supaya guli-gulinya tidak lepas, kita beri gres sedikit agar guli-gulinya bisa lengket pada tempatnya. Setelah mimis terpasang semua, kita bisa langsung memasang rumah kopelnya. Dengan terlebih dahulu kita isikan gres ke dalamnya.
Setelah itu bisa langsung kita pasang sepi pengikatnya, dan karetnya bisa langsung kita pasang dan kita ikat dengan kawat yang telah kita sediakan tadi. Dan setelah semua terpasang dengan sempurna, askopel bisa kita kembali pasang di mobil dengan mengulangi step-step yang kita lakukan pada saat membuka askopel tadi. Dan akhirnya untuk roda sebelah kiri telah selesai kita pasang. Selanjutnya kita beralih ke roda sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan saya rasa nggak perlu kita liput ya, kita jalankan saja lebih cepat. Yang kita liput cukup yang belum kita liput dari yang sebelah kiri, yaitu pemasangan karet rak setir. Oke, kita percepat aja. Untuk penggantian karet tutup rack end, kita harus membuka terot ujungnya. Dan cara membuka terot ujung harus kita hitung berapa putaran derat agar center ban tidak lari.
Setelah semuanya bersih dan bagian rack end sudah kita tambahi grease, langsung kita pasang karetnya. Ujungnya dapat kita ikat dengan pengikat kabel tis. Maka terotnya bisa langsung kita pasangkan, dan pemasangan karet tutup rack end pada rak setir telah selesai kita pasangkan. Oke. Dan pemasangan terot harus sesuai dengan pembukaan tadi. Hitung berapa putaran ukuran pemasangannya agar jarak roda kembali seperti semula dan tidak lari. Dan kunci kuat kembali terot tersebut agar tidak lepas sewaktu dalam perjalanan. Dan untuk pekerjaan askopel, karena sudah tahu seperti yang sebelah kiri, baiknya kita percepat aja untuk menghemat waktu kita. Akhirnya semua pekerjaan kita selesai.
Jangan lupa dukung channel saya terus supaya saya dapat berbagi video dengan kawan-kawan semua. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.